could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah bangun semua? Ayo, siap-siap kita mau bersama-sama memuji Tuhan di hari ini. Semangat ya semuanya. Oh ya, sebelum kita mulai, siapkan dulu Alkitab, uang persembahan dan celengannya. Supaya nanti nggak cari-cari lagi. Ya, pasti semuanya udah mandi kan? Oke, kalau gitu kita mulai memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Get Up. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Siap. Get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Sekali lagi lebih semangat. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up and tell the world. Oke, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Sebentar kami mau memuji Tuhan
dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami untuk boleh mendengarkan dengan baik, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan juga untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang mau jamah, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan pujiannya. Nah, lagu tema kita. Kita mau nyanyi lagu Ku Suka Mengabarkan. Yuk. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Na 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 na. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Na 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 na. Na 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 na. Ku suka mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Masih semangat kan memuji Tuhannya? Tapi sekarang kita waktunya mau memberi persembahan. Uang persembahannya boleh disiapkan. Kalau yang ada celengan, boleh dimasukin ke celengan. Atau boleh juga minta tolong mama atau papahnya scan barcode atau transfer. Oke? Yuk, sambil memberikan persembahan kita mau menyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami sudah memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan yang kami berikan untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan juga yang tolong berkati usaha orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, dimanapun mereka
berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati, kita mau menyanyikan satu lagu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, baik Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga kami yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan memimpin setiap kami, mengubah hidup kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ya. Nah sebelumnya langsung tanya nih, kalian pernah menyaksikan tayangan tentang persidangan sebuah kasus di pengadilan? Wah bagaimana suasananya? Suasananya menegangkan. Di persidangan itu ada Bapak Hakim atau Ibu Hakim, pengacara, ada jaksa, terdakwa, ada saksi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti kelihatannya semua orang di sana apa? Serius dan tegang. Karena apa? Karena mereka akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Serta akhirnya nanti hakim akan menjatuhkan hukuman. Wah serem ya. Nah adik-adik hari ini kita akan melanjutkan kisah Rasul Paulus. Setelah sekian lama Paulus ditahan, Rasul Paulus sekarang dihadapkan ke pengadilan. Nah, adik-adik, tapi jangan takut ya. Kita mempunyai Tuhan yang selalu melindungi. Nah, demikian juga Tuhan selalu melindungi dan menolong
Paulus terlepas dari rencana jahat orang-orang Yahudi yang akan membunuhnya. Melalui keponakannya yang memberi laporan kepada kepala pasukan, akhirnya Paulus diselamatkan. Nah, kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, serta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Wah, saat itu kira-kira pukul jam 9 malam, pukul 9 malam. Lalu sediakan juga katanya beberapa keledai tunggang untuk Paulus. Dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Nah, adik-adik, dan kepala pasukan di sana menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias, kepala wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk mencegahnya dan melepaskannya. Karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Nah, untuk mengetahui apa alasannya, mereka itu mendakwa dia. Aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka. Nah, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Lalu kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia, Paulus maksudnya, kepada para pendakwa. Telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu, maksudnya kepada Felix ya. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam. Nah, yang tadi ya, ke Antipatris. Nah, pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari mana provinsi asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh Paulus ditahan di istana Herodes. 5 hari kemudian adik-adik, datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua. Dan seorang pengacara bernama Tertulus. Nah, hampir seperti tertulis ya, Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Lalu Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami.
Waduh ya, dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ayo katanya dengerin ya. Ternyata bagi kami bahwa orang ini, Paulus maksudnya, adalah penyakit sampar. Aduh, Paulus dibilang penyakit sampar ya. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Aduh sedih ya. Adik-adik dibilang sekte maksudnya ajaran sesat. Padahal tidak seperti itu. Lalu mereka bilang, malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap Paulus maksudnya. Dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Aduh, tapi adik-adik, kepala pasukan Lisias datang katanya. Dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Waduh adik-adik, orang-orang Yahudi bilang menyokong dakwaan itu. Mengatakan bahwa perkara ini sungguh demikian. Lalu wali negeri ini wali negeri Felix ini memberi isyarat nih, memberi kesempatan kepada Paulus, suruh dia bicara. Itu kan tadi orang-orang bilang seperti itu ya, bahwa Paulus katanya dari sekte, dari ajaran sesat, lalu melanggar kekudusan bait Allah. Nah sekarang Paulus yang dipanggil. Lalu Paulus berkata, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Pada wali negeri itu bilang, karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Paulus datang ke Yerusalem untuk beribadah katanya. Terus di waktu ibadah dia bilang, saya tidak bertengkar dengan seseorang, tidak mengadakan huru-hara, baik di bait Allah maupun di rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Lalu bilang gini, mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dan menurut jalan Tuhan, yaitu percaya kepada Kristus maksudnya. Yaitu jalan yang mereka sebut sekte itu menurut mereka. Nah lalu Paulus bilang, aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Terus Paulus juga bilang, aku juga menaruh pengharapan kepada Allah seperti mereka. Aku juga mengatakan bahwa akan ada kebangkitan orang mati bagi orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Lu bilang Paulus meneruskan lagi ya. Setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem. Kan jalan-jalan tuh Paulusnya mengabarkan kabar Injil. Lalu setelah bertahun-tahun dia datang ke Yerusalem membawa apa? Pemberian bagi bangsaku. Lalu persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, tetapi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu yang dari Asia mendapati aku di bait Allah. Lalu setelah selesai Paulus mentahirkan diri, menyucikan dirinya. Orang banyak itu menuduh yang tidak-tidak ya. Tapi Paulus bilang, aku memberikan persembahan, mentahirkan diri tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan kepada mereka. Jika mereka mempunyai sesuatu yang tidak baik terhadap aku. Namun biarlah
orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama? Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan, aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni tentang kebangkitan orang-orang mati, maka aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Waduh, Felix bingung ya. Tapi Felix yang tahu benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya begini, setibanya kepala pasukan Lisias, karena kepala pasukan Lisias yang waktu itu menyelamatkan Paulus, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Jadi ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus dan dengan tahanan, maksudnya hukuman yang ringan. Jadi tetap di dalam penjara. Paulus tidak boleh dicegah kalau ada sahabat-sahabatnya datang melayani dia. Jadi hukumannya ringan ya. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla namanya ya. Seorang Yahudi juga. Dia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi adik-adik, ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix malah menjadi takut. Dan sekarang dia ada kesempatan baik untuk memanggil Paulus. Aduh, katanya gini, ayo coba kamu cerita kenapa sih kamu ditahan. Dan kejadian ini sering dilakukan. Kenapa coba adik-adik? Ternyata ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Tetapi Paulus tidak memberikannya. Setiap kali ketemu, Paulus bercerita tentang jalannya Tuhan. Nah, sesudah 2 tahun, diharap-harap Paulus kasih uang sama dia, tapi Paulus tidak memberikannya. Jadi setelah 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Agak susah ya namanya. Porcius Festus. Tapi sayang adik-adik, Porcius ini tidak tegas. Dia juga membuat sikap untuk mengambil hati orang Yahudi. Ia tetap membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya adik-adik, Paulus tidak bisa dibuktikan bersalah, tapi tidak dibebaskan. Itulah kejadiannya. Nah, ini mungkin minggu depan kisah selanjutnya kita bisa lanjutkan ya. Hari ini kita berhenti sampai di sini ceritanya bahwa Paulus tidak bisa dibuktikan bersalah, tapi tetap aja di penjara. Walaupun dengan tahanan ringan ya. Sahabat-sahabatnya boleh datang melayani dia, tapi dia tetap di dalam penjara. Ya, adik-adik coba ya, langsung mau tanya tentang cerita yang tadi. Coba dijawab pertanyaannya. Siapa yang menghadap wali negeri Felix yang ingin menjerumuskan Paulus? Yang datang adalah imam besar Ananias, tua-tua, pengacara dan pengacara Tertulus. Tuh ya jawabannya. Apa yang jadi dakwaan pengacara Tertulus terhadap Paulus? Dia bilang apa coba? Ingat nggak adik-adik? Ya betul. Paulus dibilangnya apa? Sebagai penyakit sampar. Nah, menimbulkan kekacauan katanya ya. Dia itu tokoh sekte orang Nasrani. Juga dia melanggar kekudusan Allah. Waduh, itu tuduhan yang tidak benar ya yang dibuat-buat mereka. Sekarang pertanyaan ketiga nih. Coba sebutkan 4 hal ya. Waktu Paulus disuruh bicara, lalu Paulus membuat pembelaan nih. Apa coba adik-adik ingat nggak? Salah satu aja jawab
Bisa? Rosa akan bahas 4-4-nya, tapi adik-adik bisa tahu jawabannya ya. Salah satu. Oke, ke 1. Paulus datang ke Yerusalem untuk apa? Betul, untuk ibadah. Nah, yang kedua, Paulus juga bilang orang-orang yang mendakwanya tidak punya bukti. Yang ketiga, Paulus beribadah kepada Allah nenek moyang dengan jalan Tuhan. Maksudnya dengan percaya kepada Yesus. Lalu yang keempat, Paulus juga percaya akan harapan kepada Allah bahwa ada kebangkitan untuk semua orang mati. Nah, adik-adik itu ya. Waduh, dari pembelaan itu apa coba keputusan wali negeri Felix terhadap perkara Paulus? Ya, betul. Menangguhkan sambil menunggu kepala pasukan Lisias. Terus memenjarakan Paulus dengan tahanan ringan. Dan membiarkan Paulus dilayani dan dikunjungi sahabat-sahabatnya. Jadi pertanyaan kelima nih. Apa yang menjadi ketakutan Felix ketika mendengar cerita Paulus? Ya betul, tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman. Felix malah takut ya. Yang keenam adik-adik. Apa tujuan sebenarnya wali negeri Felix sering memanggil Paulus? Iya, betul. Ingin diberi uang. Nah, itu dia alasannya. Yang ketujuh, siapa yang menggantikan Felix sebagai wali negeri? Siapa namanya? Perkius Festus. Nah, itu dia ya pertanyaannya. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menolong dengan berbagai cara. Memakai orang-orang sekitar kita, mungkin orang tua, saudara, teman, atau siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Bila ada rencana-rencana jahat, Tuhan kita akan menjauhkan segala dari rencana jahat yang akan mengganggu kita. Hei adik-adik, tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan dan tetap setia kepada firman Tuhan melalui doa. Baik ya, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, bagus ya. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu ya ayat hafalannya. Sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 6b. Cuma yang bagian B-nya aja. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Begitu. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia terhadap kita karena kita mempunyai Tuhan yang selalu menolong kita. Baik adik-adik, kita berdoa. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu menolong dan melindungi setiap kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan selalu ada pertolongan di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Na 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 na
dan keselamatannya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan sekarang waktunya kita menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ibadah kita selesai hari ini, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa dan tetap sehat.